Pada zaman dahulu, di negeri yang dikenal dengan keindahan alamnya dan kejayaan kerajaannya, berdirilah kerajaan Jenggala yang dipimpin oleh Raja Jenggalamani. Di istana megah yang dikelilingi oleh taman-taman penuh bunga, hiduplah seorang putri cantik jelita bernama Dewi Kilisuci. Kecantikannya tak hanya memikat mata, tetapi juga membawa harum nama kerajaannya hingga ke negeri-negeri jauh. Namun, kecantikan Dewi Kilisuci menjadi pedang bermata dua. Lamaran demi lamaran dari para raja dan pangeran datang bertubi-tubi, membawa harapan untuk meminangnya. Setiap proposal pernikahan itu diiringi janji kemakmuran dan cinta abadi. Meskipun begitu, Dewi Kilisuci selalu merasa ada sesuatu yang kurang. Hatinya tak pernah benar-benar tergerak oleh mereka yang mencoba memenangkan hatinya. Hingga suatu hari, berita mengejutkan menggema di istana. Dua raja yang bukan dari kalangan manusia datang untuk melamar Dewi Kilisuci. Raja pertama bernama Lembu Suro, memiliki tubuh manusia dengan kepala seekor lembu. Raja kedua, Mahesa Suro, tak kalah aneh, dengan kepala seekor kerbau yang gagah. Keangkeran mereka membuat istana geger, namun mereka datang dengan niat baik dan penuh hormat. Dewi Kilisuci, meski terkejut, tetap mempertahankan ketenangannya. Ia tidak ingin langsung menolak lamaran itu, apalagi dengan cara yang bisa melukai hati kedua raja tersebut. Sebuah rencana mulai terbentuk di benaknya, sebuah tantangan yang hanya bisa dipenuhi oleh seseorang yang benar-benar layak menjadi pendamping hidupnya. Dan disinilah cerita penuh teka-teki dan keberanian dimulai ketika Dewi Kilisuci menghadapi keputusan besar yang tak hanya akan mengubah hidupnya, tetapi juga nasib kerajaan Jenggala. Tantangan yang diberikan oleh sang putri merupakan sebuah tantangan berat yang tidak mungkin dikerjakan oleh manusia biasa. Tantangan tersebut adalah bahwa Dewi Kilisuci meminta dua raja yang melamar tersebut membuat dua buah sumur di atas puncak Gunung Keluh. Sumur pertama yang diminta harus berbau amis dan sumur kedua yang diminta harus berbau wangi. Hanya saja tak banyak waktu yang Dewi Kilisuci berikan untuk membuat sumur itu. Sang putri hanya memberikan waktu 1 malam saja untuk Lembu Suro dan Mahesa Suro mengerjakan tantangan yang diberikan. Kerjakan tantangan itu selama 1 malam dan jika ayam jantan berkokok artinya waktu kalian usai, tegas Dewi Kilisuci. Tanpa berpikir panjang, baik Lembu Suro dan Mahesa Suro menyanggupi tantangan tersebut. Waktu pun berlalu, malam sudah berganti menjadi petang. Ayam jantan pun hendak berkokok. Ketika melihat keadaan, Dewi Kilisuci panik karena ternyata baik Lembu Suro ataupun Mahesa Suro sama mampu menyelesaikan tantangan yang diberikan. Dewi Kilisuci berpikir keras untuk mencari alasan menolak keduanya, hingga tercetus suatu ide yang menurut sang putri brilian. Baiklah, kalian dapat menyelesaikan tantangan itu, namun aku meminta kalian membuktikan bahwa satu sumur memang berbau amis dan satu sumur memang berbau wangi. Cara seperti apa yang kau minta untuk kami membuktikannya? Tanya Lembu Suro. Kalian harus masuk ke dalam sumur yang sudah kalian buat, jawab Dewi Kilisuci dengan nada tegas sedikit ketus. Saking cintanya dengan Dewi Kilisuci, Lembu Suro dan Mahesa Suro masuk ke dalam sumur tersebut untuk membuktikan kepada sang putri bahwa kedua sumur itu sudah selesai sesuai permintaan sang putri. Ketika Lembu Suro dan Mahesa Suro ada di dalam sumur, Dewi Kilisuci memerintahkan kepada para prajurit kerajaan Jenggala untuk menimbun sumur tersebut dengan batu. Lembu Suro dan Mahesa Suro pun akhirnya mati di sumur yang sudah susah payah dibuat sebagai tantangan lamaran itu. Setelah Lembu Suro dan Mahesa Suro mati di dalam sumur, Dewi Kilisuci sebenarnya senang karena itu artinya ia tak harus menerima salah satu lamaran dari kedua raja itu. Hanya saja hal yang Dewi Kilisuci tidak tahu, sebelum mati Lembu Suro sudah bersumpah. Masyarakat Kediri suatu hari nanti akan mendapatkan balasan yang lebih besar, yaitu Kediri akan menjadi sungai, Blitar akan menjadi daratan, dan Tulungagung akan menjadi danau. Beberapa saat kemudian, terjadi cukup banyak bencana di daerah kerajaan Jenggala. Untuk menolak bencana yang ada, masyarakat di kerajaan Jenggala dan di sekitar lereng Gunung Kelut melakukan tradisi larung sesaji. Tradisi tersebut masih bertahan di beberapa titik di Kediri sampai sekarang, karena masih ada kepercayaan tentang bencana yang hanya bisa diatasi dengan larung sesaji. Pesan moral, jangan memberikan harapan kepada seseorang jika tidak ada niat di hati kita untuk menepatinya. Ingat, perbuatan buruk akan mendapatkan balasannya meski lambat. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe.